Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefi Fitriani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penggunaan teknologi pada gangguan sistem pernapasan, pada gangguan sistem kardiovaskular, dan juga pada gangguan sistem hematologi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pada gangguan sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, dalam teknologi sistem pernapasan ada beberapa teknologinya. Nah, yang pertama diantaranya ada tracheostomi, pulmotor, spirometer, dan oksigen kateter. Nah, yang di sini yang akan saya bahas sedikit lebih lanjut mengenai tracheostomi. Nah, tracheostomi merupakan tindakan pembukaan dinding anterior leher guna mencapai trakea sebagai jalan pintas untuk bernapas dan bersifat sementara. Nah, tracheostomi juga dapat dilakukan melalui teknik pembedahan, baik elektif maupun emergensi, atau dapat melalui teknik dilatasi percutaneous. Nah, ada pula indikasi dasar tracheostomi secara besar. Nah, yang pertama yaitu ada pintas atau bypass, obstruksi pada jalan napas atas. Nah, ada juga membantu respirasi untuk periode yang lama. Nah, yang selanjutnya ada membantu membersihkan sekret dari saluran napas bawah. Lalu ada proteksi traktus tracheobronchial pada pasien dengan resiko aspirasi. Nah, lalu ada juga tracheostomi elektif, misalnya pada operasi bedah kepala leher sehingga memudahkan akses dan fasilitas ventilasi. Lalu ada juga untuk elektif, misalnya pada operasi bedah kepala leher. Nah, selanjutnya fungsi dari pemasangan tracheostomi ini adalah untuk memperlancar dan juga memberikan sebuah jalan ketika proses pernapasan berlangsung. Nah, cara yang digunakannya itu untuk memperlancar sistem pernapasan tersebut adalah dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Nah, selain itu tracheostomi juga bisa menimbulkan berbagai resiko. Nah, resiko yang dapat dialami jika kita melakukan pembedahan tracheostomi yaitu adanya infeksi, lalu adanya kerusakan kelenjar tiroid, lalu terbentuknya jaringan perut di trakea, ada juga bisa menyebabkan kebocoran paru-paru, ada juga perdarahan dan kegagalan fungsi paru. Nah, pasien juga yang melakukan tracheostomi juga berisiko mengalami kerusakan pada pita suara yang menyebabkan perubahan suara permanen. Nah, namun hal ini sangat jarang terjadi. Nah, pemasangan tabung tracheostomi ini juga tentu akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah, pasien yang menggunakan tracheostomi ini biasanya memerlukan waktu 3 hari sebelum terbiasa dengan alat ini. Nah, yang selanjutnya ada teknologi pada gangguan sistem kardiovaskuler. Nah, di sini ada beberapa teknologi sistem kardiovaskuler ya. Yang pertama yaitu ada elektrokardiograf atau ECG. Nah, elektrokardiograf ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal pendarahan darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. Nah, elektrokardiograf ini dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien. Nah, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Nah, yang kedua ada angioplasti. Nah, angioplasti ini merupakan teknologi untuk membuka aliran darah yang tersumbat oleh tindakan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Nah, yang ketiga ada operasi bypass jantung. Nah, operasi ini biasanya dilakukan pada penderita penyakit jantung koroner. Nah, saluran operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantung itu menjadi lancar kembali. Nah, selanjutnya ada transplantasi jantung. Nah, transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor. Nah, selanjutnya ada terapi gen. Nah, terapi gen ini sendiri dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Nah, terapi gen ini juga digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang membawa penyakit. Lalu selanjutnya ada radioactive scanning atau pemindahan dengan bahan radioaktif. Nah, teknologi yang satu ini biasanya mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Yang selanjutnya yang akan saya bahas sedikit lebih lanjut pada gangguan sistem kardiovaskular ini yaitu mengenai pacemaker.
Pacu jantung atau pacemaker adalah sebuah alat pacu yang dipasang pada jantung untuk menjaga irama detak jantung yang mengalami bradikardia. Nah, pemasangan pacu jantung hanya dilakukan oleh dokter ahli yang memerlukan waktu 1-2 jam serta memerlukan ketelitian dalam pemasangannya. Pemasangan alat jantung ini seperti tidak bisa dilakukan pada pasien dalam keadaan emergensi, mengingat pasien emergensi benar-benar membutuhkan penanganan cepat berkaitan dengan kelainan ritme jantung sehingga memerlukan pemasangan pacu jantung cepat secara non-invasif. Nah, pasien yang mengalami gangguan ritme jantung khususnya bradikardia harus segera ditangani karena bradikardia bisa menjadi penyakit serius. Nah, bahkan bisa menyebabkan kematian jika jantung tidak bisa memompa oksigen yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, alat pacu jantung ini juga menggantikan fungsi dari pacu jantung alami atau nodus sinoatrial yang kurang atau tidak berfungsi. Nah, nodus sinoatrial ini juga merupakan pacu jantung yang letaknya di sisi atas serambi kanan jantung. Nah, pacu jantung alami ini seharusnya menghasilkan impuls listrik yang membuat otot jantung mengalami kontraksi. Nah, di sini ada juga cara kerja alat pacu jantung. Nah, setelah dipasang, alat seukuran kotak korek api ini akan mengirimkan dorongan listrik kepada jantung melalui kabel-kabel kecil yang terhubung antar keduanya. Nah, alat pacu jantung juga bisa diatur sedemikian rupa agar gelombang listrik yang dikeluarkan untuk membantu jantung berkontraksi dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, jika tidak terdapat kelainan pada detak jantung, alat pacu jantung pun tidak akan memberikan sinyal. Namun, jika alat jantung mendeteksi adanya perubahan pada irama detak jantung, misalnya seperti jantungnya berdetak terlalu lambat, alat ini akan mengirimkan sinyal dan membantu jantung kembali berdetak secara normal. Lalu, sebuah alat pacu jantung dapat memiliki beberapa kabel timah tergantung dari jenisnya. Alat pacu jantung juga memerlukan baterai untuk dapat menerima sinyal dan mengirimkan aliran listrik dengan baik pada jantung. Lalu selanjutnya, di sini ada berbagai jenis alat pacu jantung. Nah, berdasarkan bagaimana kondisi jantung. Nah, yang pertama ada single chamber pacemaker. Yang kedua ada dual chamber pacemaker. Yang ketiga ada biventricular pacemaker. Nah, berikut ada beberapa penyakit yang bisa memerlukan pemasangan alat pacu jantung ini atau pacemaker ini. Nah, yang pertama ada bradikardia. Nah, di mana bradikardia ini merupakan kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat. Lalu ada akikardia, yaitu kelainan yang menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat. Lalu juga ada gagal jantung dan henti jantung. Nah, efek samping dari pemasangan pacemaker ini di antara lainnya yaitu alergi terhadap obat bius, pendarahan, infeksi dan kerusakan pembuluh darah. Namun efek samping ini hanya bersifat sementara. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi pada gangguan sistem hematologi. Nah, sistem hematologi tersusun atas darah dan terdapat dan tempat darah diproduksi termasuk susun tulang belakang dan nodus limpa. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Nah, salah satu penyakit yang ada dalam gangguan sistem hematologi ini adalah anemia. Anemia merupakan salah satu permasalahan gizi yang ditandai dengan perubahan ukuran sel darah. Khususnya pada anemia mikrositik atau makrositik. Nah, anemia defisiensi besi termasuk dalam anemia mikrositik hipokromik karena memiliki ukuran sel darah merah lebih kecil dari ukuran normal dan memiliki hemoglobin lebih rendah dari batas normal yang timbul akibat berkurangnya ketersediaan zat besi untuk eritropoiesis atau proses pematangan sel dalam darah. Nah, analisis berdasarkan sel darah merah merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi adanya anemia menggunakan aplikasi teknologi. Nah, aplikasi teknologi ini yaitu menggunakan self organizing mapping. Nah, merupakan salah satu jaringan saraf tiluan dengan membagi pola ke dalam beberapa kelompok sehingga keluaran jaringan berupa kelompok yang mirip dengan masukan yang diberikan. Nah, proses klasifikasi atau identifikasi anemia dilakukan menggunakan metode pengelompokan self-organizing mapping bekerja dengan mencari pusat kelas atau kelompok yang ditentukan, yaitu kelas anemia dan non-anemia. Nah,
Setelah didapatkan pusat dari kedua kelas tersebut, data dimasukkan akan dikelompokkan atau dipartisi menjadi kelas anemia dan non-anemia. Hasil pengelompokan ini tidak lain adalah hasil deteksi anemia dari setiap citra sel darah merah yang diujikan. Nah, aplikasi Self Organizing Mapping ini adalah salah satu pengelompokan citra digital, aplikasi modern yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan data. Nah, aplikasi Self Organizing Mapping ini adalah metode visualisasi untuk mempresentasikan data pada tampilan satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi dengan aplikasi seperti reduksi dimensi, pengelompokan data, analisis gambar, dan sebagainya. Nah, Self Organizing Mapping ini memiliki dua fase, yaitu fase pembelajaran dan fase prediksi. Nah, pada fase pembelajaran, sebuah pola dibentuk dan jaringan diorganisasikan menggunakan proses kompetitif terhadap training set. Nah, pada fase prediksi, vektor baru secara cepat dibentuk sehingga kategori data baru dapat dibentuk dengan mudah. Nah, selanjutnya ternyata metode self organizing mapping ini terbukti efektif dalam mengklasifikasikan citra darah. Nah, berdasarkan nilai akurasi deteksi anemia menggunakan self analyzing mapping, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tipe anemia berdasarkan dengan ukuran sel darah merah. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan teknologi pada gangguan sistem pernapasan, kardiovaskular, dan hematologi. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.